adalah seorang pendiri dari Gereja Pantekosta Pusat Surabaya yang ada di Surabaya. Beliau bernama Teng Fu Hin. Beliau adalah murid daripada Van Hessel, seorang yang Belanda yang membawa iman Pantekosta itu masuk ke Indonesia. Beliau memiliki paling tidak 12 murid terdekat. Salah satunya adalah opa saya. Kemudian dia dengan Pak Ishak Leo dan kemudian Pak Faca mendirikan gereja Pantekosta Pusat Surabaya yang ada sampai hari ini. Saya mendapatkan warisan itu. Saudara tahu bahwa gereja Pantekosta Pusat Surabaya memiliki semboyan. Kurang berdoa, kurang berkat. Tidak berdoa, tidak berkat, tidak diberkati. Kurang berdoa, kurang diberkati. Dan banyak berdoa, pasti banyak diberkati. Dan kita punya semboyan 678 pada waktu itu. Yaitu 6 jam berdoa, 7 jam bekerja, dan 8 jam istirahat. Saya tahu ini adalah sebuah pandangan kuno terhadap sebuah pola hidup sektarian. Tetapi saya mau beritahu pada saudara, kalau hari ini gereja kami, kalau saudara melihatnya sebagai gereja yang sangat modern, berpandangan modern, tetapi di dalamnya ada nilai-nilai yang tidak kami hilangkan, yaitu di mana kami menjadi orang-orang yang seperti saya dididik menjadi seorang yang mendirikan mezbah. Demikian saya menganugerahkan kembali kepada jemaat pentingnya mendirikan mezbah secara pribadi. Saudara, mengapa demikian? Sebab saya mempelajari dewasa ini banyak orang yang tidak percaya bahwa dia memiliki warisan. Bahkan tidak menghargai warisan yang berharga dari para pendahulunya, yang telah dengan disiplin, bersusah payah, penuh pengorbanan, membawa kita sampai kepada keadaan keimanan kita pada hari ini. Perlu saya mengingatkan kembali semua kita bahwa di hari ini, kalau iman kita seperti ini, semua adalah hasil warisan dari para pendahulu kita. Jika gereja ada hari ini, apapun mereknya, apapun bentuk penyembahannya, apapun bentuk pengajarannya, tidak ada yang baru. Semuanya adalah berasal dari pendahulu-pendahulunya. Itu sebabnya Perjanjian Baru berkata, di dalam dunia ini tidak ada yang baru. Tuhan bekerja dengan cara dinamis, yaitu apa? Dia merecycle semuanya. Dia menjadikan semuanya baru, dia merecycle, tetapi dia tidak memunculkan sesuatu yang baru. Saudara, di dalam Perjanjian Baru disebutkan bahwa engkau adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nah, ini berarti bahwa tidak ada yang baru, tetapi kitalah yang dibaharui berdasarkan apa yang telah lama ada dalam hidup kita. Nah, itu sebabnya di balik dari semua pemberian yang cuma-cuma, ada sebuah maksud yang besar. Di balik daripada sebuah warisan iman yang terlihat kuno, yang terlihat tidak maju, yang terlihat ketinggalan zaman, tersimpan sebuah maksud yang besar. Yang pertama adalah saudara dan saya hari ini adalah ahli waris daripada kunci kerajaan sorga yang diberikan kepada kita. Orang lain yang telah mendahului kita, para bapak-bapak iman yang telah mendahului kita, mereka telah pergi ke sorga karena mereka memegang kuncinya. Dan mereka memberikan kunci itu sekarang kepada kita, agar kita dapat memasuki sebuah tahapan sorga, baik itu sorga yang ada dalam dunia ini, yaitu dalam bentuk damai sejahtera, berkat Tuhan dan lain-lain, maupun sorga yang sebenarnya yang akan kita nikmati ketika kita meninggal dan bertemu dengan Tuhan, atau ketika kita masih hidup dan Tuhan datang mengangkat kita. Oke? Jadi yang kedua adalah karena kita adalah ahli waris, kita beroleh kesempatan untuk memperoleh sebuah hubungan
dari warisan itu. Sebuah koneksi dari warisan itu. Dengan kata lain begini saudara, ketika Abraham memberikan warisan mezbahnya kepada Ishak, Abraham berharap Ishak dapat kemudian menjalin hubungan dengan Tuhan lewat mezbah itu dan menemukan pribadi Tuhan dan hubungan secara pribadi. Saudaraku sekalian, saudara adalah pendoa. Apa yang saya ucapkan pastilah sesuatu yang tidak lazim bagi saudara. Sesuatu yang biasa. Yaitu apa? Setiap kita harus memperoleh hubungan yang spesial dengan Roh Kudus. Dengan Allah sendiri. Setelah kita mendapatkan benih-benih iman dari para pendahulu kita, sekarang waktunya kita. Kunci ada di tangan kita. Untuk memperoleh persekutuan dengan Tuhan itu sendiri di dalam kepribadian kita. Sehingga ada kata pepatah berkata begini, buku kehidupan berisi nama-nama setiap pribadi, bukan nama keluarga besar. Saya, keluarga besarnya adalah hamba Tuhan. Papa saya, ongkong saya adalah seorang hamba Tuhan. Papi saya adalah seorang hamba Tuhan. Saudara mengenal mungkin tante saya, Ibu Dora Kansil, Ibu Eli Radia pasti sangat dekat dengan beliau. Itu adalah tante saya. Tetapi saya perlu membangun mezbah saya sendiri yang kemudian membolehkan saya bertemu dan memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Ini adalah kesempatan. Yang pertama kita memiliki warisan, yang kedua kita memiliki kesempatan. Kalau saya membaca, saya memiliki seri tentang kisah daripada jenderal-jenderal iman di dunia ini. Saya membaca itu dan saya selalu tergeleng-geleng, saya selalu terkesima. Mengapa? Sebab di situ saya melihat apa yang dikatakan oleh Kristus sendiri terjadi di dalam dunia ini. Di dalam Injil Yohanes Tuhan Yesus katakan, barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan melakukan perkara-perkara besar. Bahkan perkara-perkara yang lebih besar dari yang aku lakukan. Saudara, jenderal-jenderal iman itu percaya bahwa mereka diberi warisan. Dan mereka membangun hubungan dengan Allah sehingga mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka penuh dengan mujizat, mereka membangun tonggak sejarah iman, mereka banyak membuat orang bertobat, mereka dipenuhi oleh kekuatan kuasa Allah, penuh dengan mujizat, dan mereka menjadi luar biasa. Saudara, ketika kita mendapat warisan iman, sebenarnya di dalam warisan iman itu yang perlu kita pertahankan adalah kita belajar tentang kedisiplinan daripada orang yang mewariskan iman itu kepada kita. Kedisiplinan mereka untuk mencari Tuhan. Kedisiplinan mereka di dalam membangun kehidupan yang terus berubah, yang semakin hari semakin sempurna, sama seperti Tuhan Yesus. Sama seperti Abraham membangun mezbah, Ishak kemudian memperoleh warisan mezbah itu, agar supaya Ishak dapat membangun imannya untuk melihat kepada Tuhan secara pribadi. Mari kita ingat kembali bahwa sekalipun kita dilahirkan dari keluarga Kristen, tidak dengan sendirinya kita dapat memperoleh kesempatan untuk kemudian tidak dengan sendirinya kita diberkati, tidak otomatis kita kemudian menjadi hebat, tapi kita perlu membangun diri kita. Saudara, Ishak mendapat warisan dari Abraham. Tidak hanya kekayaannya, tetapi terlebih adalah mezbahnya. Jadi, mezbah adalah warisan. Nah, yang kedua, mezbah adalah warisan yang harus dipelihara. Kejadian 26 ayat 25 berkata, sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemah di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Saudara, Ishak menggali sumur dan dia mendirikan mezbah. Saudara, pada suatu ketika Ishak melakukan kesalahan. Sebab
Dia tidak kembali kepada mezbah ayahnya dan kemudian menggali sumur-sumur yang digali oleh ayahnya, tetapi dia menggali sumurnya sendiri. Seakan-akan Ishak mau berkata bahwa aku mampu, saya mengerti. Ketika penyelidikan Alkitab bicara tentang seperti apa kepribadian daripada Ishak, kepribadian Ishak sangat berbeda dengan kepribadian ayahnya. Kepribadian Abraham adalah seorang yang pemberani, seorang yang agresif, seorang yang meledak-ledak, seorang yang berani mengambil keputusan. Sementara Ishak adalah seorang yang senang tinggal di dalam tenda. Dia adalah anak kesayangan karena lahir di hari tua. Dia tidak dibesarkan dengan perang, dia tidak dibesarkan dengan pergumulan. Semuanya tersedia. Sehingga ketika Abraham kemudian meninggal, Ishak merasa bahwa dia harus memiliki sesuatu sehingga orang-orang ayahnya bisa menghormati dia. Itulah sebabnya dia berpikir, aku akan menggali sumurku sendiri, agar supaya orang menghormati ayahku juga akan menghormati aku. Nah, inilah kadang-kadang sebuah kekeliruan yang terjadi di dalam kita menjalankan warisan itu. Kadang-kadang kita berkata, aku mau lakukan dengan caraku. Roh Kudus berbicara kepadaku secara langsung. Ini adalah sesuatu yang baru. Generasi penerus seperti kita sering merasa, kita nih hebat, kita dengar langsung dari Tuhan. Bahkan di dalam generasi ini ada banyak kemudian pengajaran-pengajaran yang baru, ya, yang kemudian ada banyak dalam tanda kutip pernyataan-pernyataan Tuhan yang baru, yang kemudian tanpa kemudian dipertimbangkan, kemudian diambil menjadi sebuah doktrin, lalu kemudian doktrin itu berubah, bukan membawa damai sejahtera, tetapi berubah menjadi sebuah kekacauan. Saya berharap kita belajar, dan para pemimpin di dewasa ini belajar, bahwa kita harus menggali sumur dari ayah rohani kita. Sama seperti Ishak menggali sumur Abraham. Sebab ketika dia menggali sumurnya sendiri, dia hanya mendapatkan pertengkaran. Kalau saudara lihat di dalam Kejadian 26, ayat 20 dan 21, dia mendapatkan dua sumur yang berhasil dia gali, sumur yang baru. Kalau tidak salah itu bernama Esek dan Sitnah. Tetapi dia tidak bisa gunakan itu, sebab terjadi pertengkaran yang luar biasa di sana. Sampai kemudian dia kembali menggali sumur daripada ayahnya, yaitu Abraham. Dan ketika dia menggali sumur itu, tidak terjadi pertengkaran. Dan kemudian muncullah nama Rehobot di sana. Nah, saudara, jika kita sebagai ahli-ahli waris kemudian merasa ingin lebih hebat, merasa kita perlu melakukan sesuatu, saya sarankan, mari kita kembali kepada warisan kita. Ngapain kita buang-buang tenaga, menemukan sesuatu yang baru, tetapi kemudian semuanya menjadi bencana bagi kita. Kalau kita kembali kepada warisan kita dan berjalan di dalamnya, kita pasti akan menemukan sesuatu yang baru dengan sendirinya. Apa itu? Kita mengembangkan apa yang telah diwariskan oleh para pendahulu kita. Saudaraku sekalian, alangkah indahnya apabila kita mengerti. Saudara, pepatah Cina kuno berkata, sebelum engkau merobohkan tembok ini, tanyakan dulu mengapa dahulu tembok ini didirikan. Saudaraku, ada banyak orang-orang muda, orang-orang yang diurapi oleh Tuhan, kemudian tidak dapat melakukan perjalanan penata layanan, keimanan dengan baik. Mengapa? Sebab langkah-langkah yang dia ambil, dia ingin menjauh daripada warisan yang sebenarnya sudah ada pada hidupnya. Dia tidak perlu lagi membuat dasar yang baru. Dia cukup membangun di atas dasar yang sudah ditetapkan oleh para pendahulunya. Mari kita membangun dasar-dasar keimanan kita berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh para pendahulu kita.
dan mengembangkan hal itu lebih luas lagi. Saudara, ketika Ishak mengerti hal ini, dia menjadi penerus yang lebih hebat dari Abraham, sebab ia tidak mencoba menemukan sesuatu yang baru di luar daripada warisannya, tetapi dia mengembangkan apa yang ada daripada warisannya. Itu sebabnya saya mau berkata bahwa mezbah yang ada di Betsheba, yang dibangun oleh Abraham, adalah mezbah kerendahan hati bagi Ishak, di mana Ishak mau kembali kepada warisannya dan mau belajar dari warisannya dan mengembangkan warisan itu. Saudara, kita perlu belajar. Kita perlu belajar dari para pendahulu iman kita. Kita perlu belajar dari sejarah. Kita perlu belajar dari inerensi Roh Kudus dalam pikiran kita. Kemudian kita mengambil keputusan. Apa yang perlu kita lakukan ketika kita sedang belajar? Simple. Kita harus cukup rendah hati untuk melepaskan apa yang kita tahu. Untuk melepaskan apa yang menjadi opini kita. Kita perlu melepaskan dulu apa yang menjadi prediktif kita, apa yang menjadi prejudis kita. Kita perlu melepaskan dulu apa yang menjadi ambisi kita. Yang kedua, kalau kita mau sukses belajar, adalah kita harus cukup rendah hati untuk menyerap apa yang perlu kita tahu. Dua hal itu, saudara. Kita perlu menyerap apa yang perlu kita tahu. Jadi yang pertama, kita perlu melepaskan apa yang sudah ada dalam kepala kita. Apa yang perlu, apa yang kita anggap penting, kita lepaskan dulu sebentar. Apalagi ambisi kita perlu lepas dulu. Yang kedua, kita perlu menyerap apa yang perlu kita serap. Saudara, di situ kemudian kita dapat membangun hal yang dinamakan adaptasi. Ishak mendapatkan kemenangan dan jalan keluar dan bukan halangan ketika dia mau belajar. Kadang-kadang penghalang di dalam hidup kita, tantangan di dalam pelayanan kita sebenarnya adalah sebuah warning bagi kita bahwa kita perlu mempelajari sesuatu. Kita tidak hanya perlu bergumul, nomor satu memang di dalam doa kita perlu bergumul, tetapi kita perlu rendah hati untuk melihat problema itu dan tantangan itu. Sebab saya percaya bahwa ketika kita bergumul di hadapan Tuhan terhadap sebuah tantangan, Tuhan akan membukakan pikiran kita ketika kita mau melihat tantangan itu dari jarak yang dekat. Melihat jalan keluarnya. Melihat bagaimana caranya. Kalau kita ingat bagaimana Yeriko ditaklukkan, kita perhatikan, Tuhan dapat saja berkata, cukup dalam satu hari kamu kelilingi 6 kali. Tidak perlu 6 hari kamu kelilingi. Satu hari saja 6 kali aku robohkan. Kenapa Tuhan katakan kamu perlu 6 kali? Sebab para pasukan Israel diminta Tuhan untuk mempelajari selama 6 hari tantangan yang ada dalam hidup mereka. Apakah hari ini saudara berada dalam tantangan? Mungkin tantangan saudara adalah keuangan. Yang kemudian Tuhan sudah berkata, aku mencukupkan engkau. Tetapi kita selalu tidak cukup. Mari, kita tidak hanya bergumul agar supaya kita mendapat berkat lebih. Tetapi mari coba telaah kembali ke dalam. Bagaimana kita memanfaatkan berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan ke dalam hidup kita. Maka di situ kita akan beroleh hikmat. Tuhan akan membukakan pikiran kita. Kita lihat Kejadian 26 ayat 28. Jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau. Dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau, bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami. Saya rindu kita semua kembali kepada warisan iman. Tidak pernah lupa terhadap warisan iman, terhadap para guru kita, terhadap para bapak-bapak rohani kita. Mari kita kembali kepada pengajaran mereka, berdiri di atas pengajaran itu, dan mengembangkan pengajaran itu. Setiap mezbah
perlu dibangun dari kerendahan hati dan kerinduan untuk belajar. Sekali lagi, setiap mezbah pribadi perlu dibangun dari kerendahan hati dan kerinduan untuk belajar. Yang ketiga, memelihara altar atau memelihara mezbah, caranya simpel. Apa itu? Dengan mengorbankan yang terbaik di atasnya. Selalu mengorbankan yang terbaik di atasnya. Saudara, pada salah satu dari 7 altar Abraham meletakkan yang terbaik di atasnya, yaitu Ishak, anaknya sendiri. Abraham harus mengangkat pisau, mengikhlaskan dan mempersembahkan apa yang terbaik yang ada dalam hidupnya, satu-satunya, sebagai tanda kecintaan dia kepada Tuhan. Abraham harus tiba pada posisi ikhlas, mempersembahkan yang terbesar di dalam ukuran hatinya. Saudara, orang bisa memberi besar, tapi kalau pemberian itu tidak terasa di hatinya, maka itu belum besar. Saya sering berkata itu kepada jemaat. Kalau kita mau melayani Tuhan, mari kita layani Tuhan dengan hati yang terasa. Bukan karena kita terbiasa memenuhi schedule kita, daftar pelayanan kita. Bagi para pendoa, Jenderal pendoa saya Ibu Yeni, dia adalah seorang yang berdoa. Saya sangat bangga memiliki dia sebagai penopang di dalam kepribadian saya secara pribadi dan gereja secara umum. Saudara, saya selalu berkata kepada dia bahwa jangan lupa kita lakukan yang terbaik. Dan dia selalu melakukan yang terbaik. Dia selalu mengorbankan yang terbaik di atas mezbah di dalam kehidupannya. Saudara sekalian, apa itu persembahan yang terbaik? Roma 12 berkata persembahan yang terbaik itu adalah diri kita sendiri. Apa itu diri kita sendiri? Diri kita sendiri itu mencakup keseluruhan kehidupan kita, yaitu tubuh, jiwa, dan roh kita. Ya, tubuh, jiwa, dan roh kita. Itulah persembahan yang terbaik yang kita taruh di atas mezbah Tuhan. Saudara, bagaimana kita bisa melihat dan belajar membangun mezbah berdasarkan tubuh, jiwa, dan roh? Simpel-simpel saja, kita tidak jauh-jauh dari hal itu. Sebelum saya mengakhiri, izinkan saya mengorek sedikit hal yang menarik tentang bagaimana Abraham membangun mezbah berdasarkan tubuh, jiwa, dan roh dalam dirinya. Saudara, mezbah pertama Abraham ada dalam Kejadian 12 ayat 7-8, yaitu mezbah itu berada di antara Betel dan Ai. Saudara, daerah di antara Betel dan Ai adalah Hebron. Saudara, menarik, Hebron adalah mezbah pertama Abraham. Hari ini disebut Hebron. Tetapi itu adalah sebutan bagi orang Yahudi. Bagi orang Arab disebut sebagai Al-Halil. Al-Halil dan Hebron memiliki arti yang sama, yaitu sahabat Allah. Jadi, saudara, menarik bukan? Ketika Abraham pertama kali mendirikan mezbah, dia tidak kemudian mendirikan mezbah untuk diberkati. Dia tidak mendirikan mezbah untuk mendapatkan nubuatan. Dia tidak mendirikan mezbah untuk menjadi orang hebat. Tetapi dasar pendirian mezbahnya adalah dia rindu menjadi sahabat. Saya rindu kita sama seperti Abraham, kita ketahui sama-sama, paling tidak ada 3 kali dia kembali ke Hebron. Dia selalu kembali kepada mezbah pertamanya. Kita perlu kembali ke mezbah pertama kita. Salah satu hal yang terindah dari gambaran Hebron di dalam hidup Abraham ada di dalam Perjanjian Baru. Bagi kita Tuhan berkata, mari layanilah Tuhan Allahmu, dengan roh yang menyala-nyala. Cinta kasih pertama kita kepada Tuhan janganlah kita tinggalkan. Kalau kita menjadi pudar, kembalilah kepada kasih yang mula-mula. Jangan kita menjadi suam-suam kuku.
di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Saudara, jadi membangun mezbah itu yang pertama adalah apa? Kerinduan untuk menjadi sahabat Allah adalah motivasinya. Saya tidak ingin apa-apa Tuhan, saya hanya ingin pribadi. Oh Roh Kudus, saya tidak butuh apa-apa. Saya memang masih butuh makan, saya masih butuh uang, saya masih butuh semuanya. Tetapi Engkaulah kebutuhan terbesar saya. Daud membangun mezbah yang sama. Di dalam Mazmur 23 kelihatan motivasinya. Dia berkata, Tuhan adalah gembala dan aku takkan kekurangan apapun juga. Daud membangun dirinya menjadi sahabat Allah. Itu sebabnya mari semua kita sebagai orang-orang yang kemudian berdoa menjadi seorang pendoa yang terbeban, yang diberikan Tuhan beban bagi bangsa ini. Mari janganlah selalu kita lupa kembali kepada mezbah kita yang pertama, yaitu sahabat Allah. Jadilah dirimu sahabat Allah. Jadilah dirimu selalu seorang sahabat Allah yang selalu berkata, Tuhan, Engkau lebih dari cukup buat aku. Engkau lebih dari cukup buat aku. Itu yang pertama, saudara. Dan saudara, jangan lupa bahwa sahabat Allah bagi Abraham ini luar biasa. Kalau kita pergi ke tanah Israel, di daerah Hebron, ternyata ada gua Mahpelah. Kalau dalam bahasa Arab, dituliskan sebagai Al-Haram Al-Ibrahimi, yang artinya adalah makam daripada Ibrahim atau Abraham. Ketika Abraham pun mati, dia tetap mau dekat dengan mezbah pertamanya, yaitu mezbah sahabat ini. Dengan kata lain, Abraham telah menggenapi perjanjian baru di mana Rasul Paulus berkata, hidup adalah keuntungan, hidup adalah untuk Tuhan, mati adalah keuntungan. Apa-apapun juga hidup kita, hendaklah kita lakukan semuanya untuk Tuhan. Abraham nggak mau jauh-jauh. Dia bahkan berkata, tubuh saya pun kalau sudah mati nggak mau jauh dari mezbah sahabat ini. Aku mau dekat. Itu dari sisi topologi daerah kita bisa menarik sebuah arti rohani di dalamnya. Saudara, jadi mari kita membangun kehidupan persekutuan kita dengan Tuhan atas dasar mengasihi Allah dan rindu menjadi sahabat Allah. Saudara, yang kedua, dasar yang kedua kalau kita perhatikan di Hebron ternyata memiliki daerah yang masih ada satu daerah dengan Mamre. Kita tahu Mamre adalah tempat di mana Lot berpisah dengan Abraham. Abraham berkata, Lot, kalau kamu ke kanan aku ke kiri. Kalau kamu ke timur aku ke barat. Kamu ke utara aku ke selatan. Ya. Dengan kata lain Abraham itu berkata begini, Lot, cara pandangmu tidak akan aku ikuti. Kita ini keluarga, tapi cara pandangmu tidak akan aku ikuti. Sebab apa? Cara pandangmu adalah cara pandang mata manusiawi, mata jasmani, mata yang penuh dengan hawa nafsu. Engkau hanya melihat apa yang indah di matamu, tanpa memperhitungkan dan mempertimbangkan keinginan dan kerinduan Allah. Nah, kalau Mamre ada di dekat daripada mezbah Hebron, maka kita bisa menarik kesimpulan yang kedua, bagaimana kita mendirikan mezbah. Hal yang kedua adalah membangun mezbah dengan dasar ketaatan kepada Allah, bukan kepada kedagingan. Sebab ketika Abraham mau memutuskan seperti apa dia akan memberikan keputusan kepada keponakannya, dia pasti melihat mezbah Hebron itu. Dan dia berkata, Tuhan tetap segalanya. Saya tidak akan ikut keinginan daging, saya mau ikut keinginan Tuhan. Saudara, mohon maaf, dalam perjalanan saya menjadi seorang hamba Tuhan, saya tidak lepas daripada mata yang melihat kedagingan. Mungkin kedagingan saya bukanlah kedagingan hawa nafsu seksual, tetapi mata saya mungkin adalah mata kedagingan harta dan tahta. Mungkin kehormatan,
mungkin kemasyuran, dan mungkin lain-lain. Saudara, saya berjuang untuk itu. Itu adalah pergumulan saya setiap waktu. Saya seakan-akan setiap waktu berdiri di Hebron. Tetapi puji Tuhan, ketika saya berhadapan dengan pilihan Lot, saya selalu melihat mezbah Hebron. Sehingga saya berkata, Lot, kamu ke kanan, aku ke kiri. Kalau kamu ke timur, aku ke barat. Aku tidak akan jalan bersama dengan kedagingan. Saudaraku, hal yang terakhir. Di sekitar mezbah Hebron, sekitar 2 kilometer dari mezbah Hebron atau dari Gua Mahpela, ada yang namanya pohon Tarbantin More. Pohon Tarbantin More ada dalam Kejadian 12 ayat 6 sampai 7. Nah, dulu ketika orang pergi ke sana, pohon itu masih boleh dijamah. Jadi banyak peziarah itu suka ngulitin kulitnya pohon Tarbantin itu. Lalu dijadikan souvenir, dimasukin kantong bawa pulang. Pemerintah khawatir pohonnya bisa mati. Jadi akhirnya pemerintah mengurung pohon itu dengan tali besi supaya tidak ada orang yang dekat dan kemudian mengorek hal itu. Dan kita tahu sama-sama bahwa di bawah pohon Tarbantin itu Abraham berkemah. Di bawah pohon Tarbantin More Abraham berkemah. Dan di dalam perkemahan Abraham itulah yang tidak jauh dari mezbah pertama Hebron, disitulah dia mendapatkan kasih karunia Allah, sebuah nubuatan, janji Tuhan bahwa engkau akan memperoleh keturunan. Kejadian 12 ayat 6 sampai 7 berkata, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Saudara, hal yang ketiga, bagaimana kita membangun mezbah adalah membangun atas dasar percaya kepada janji-janji Tuhan. Ini sangat penting. Mengapa kita terus berhubungan dengan Tuhan? Mengapa kita terus menjadi seorang yang berdoa? Sebab kita percaya kepada janji-janji Tuhan. Saudara, sebuah pepatah dari hamba Tuhan yang kuno bernama E.W. Tozer, dia berkata begini, Tuhan tidak akan pernah berjanji kepada sesuatu yang tidak akan ia tepati. Sekali lagi, Tuhan tidak akan pernah berjanji kepada sesuatu yang tidak akan ia tepati. Amin, firman Tuhan. Saya berharap apa yang saya renungkan dalam waktu-waktu ini bisa menjadi berkat buat saudara. Demikian firman Tuhan, saya kembalikan kepada Ibu Eli. Terima kasih untuk kesempatannya.